Sampurasun. Sejarah Porsa 1981, Persatuan Olahraga Sawargi. Pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kadar penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional Indonesia. Di antaranya melalui organisasi sebagai sarana untuk pembinaan generasi muda, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang olahraga dan lainnya. Persatuan Olahraga Sawargi merupakan salah satu wadah untuk pembinaan generasi muda yang diharapkan dapat membentuk kepribadian yang kuat bagi para anggotanya. Sudah setengah abad dunia persepak bolaan di Desa Cisadap telah ada. Setelah itu pula berbagai perubahan terjadi. Seiring dengan perubahan zaman dan meningkatnya kepadatan penduduk, hingga pada akhirnya organisasi yang tadinya organisasi sedesa Cisadap lambat laun berubah menjadi organisasi lokal satu dusun dengan nama Persatuan Olahraga Sawargi. Walaupun organisasi itu bersifat lokal, sampai pertengahan tahun 1990-an tetap masih merupakan satu-satunya organisasi persepak bola dan pada saat itu hingga saat ini yang masih ada. Diharapkan mampu menggalang persatuan dan kesatuan di antara kaum muda atau pemuda-pemudi. Berbagai tantangan dan rintangan yang menghadang dalam perjalanan dihadapi satu persatu dengan sabar. Desa Cisadap secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Ciamis, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Ciamis, yang mempunyai ketinggian 200 meter di atas permukaan laut dengan luas 385.395 hektar dan terbagi ke dalam 6 dusun, yaitu Dusun Cibodas, Dusun Cisadap, Dusun Cibenying, Dusun Cibungkul, Dusun Puncak Asih, dan Dusun Selawi. Pada tanah seluas 385.395 hektar pada sekitar tahun 50-an, Desa Cisadap menggunakan tanah seluas 570 hektar untuk membangun sebuah lapangan yang kemudian dikenal dengan nama Lapangan Sepak Bola R.A. Sutadinata yang diambil dari nama Bupati Ciamis yang keempat yang dimakamkan di puncak Bukit Ardilaya dengan letak sebelah barat laut dari pusat Dusun Cibodas, yang tepatnya di sudut perbatasan Cibodas, Cisadap, dan Cibenying. Lapangan tersebut dibangun dengan tujuan untuk mengadakan pendidikan non-formal bagi para pemuda dan pemudi di Desa Cisadap, khususnya dalam bidang olahraga sepak bola. Baik sahabat Mufi, untuk sejarah berdirinya Desa Cisadap itu sendiri berkolaborasi dengan para sesepuh atau pemimpin terdahulu di dua desa, yaitu Desa Cibodas dengan Desa Cibenying. Namun semuanya itu telah dibahas sekilas sejarahnya tuh di video sebelumnya edisi pertama. Lebih kenal dekat dengan Desa Cisadap, untuk link videonya ada di deskripsi ya. Silakan baca dan mampir. Seusai lapangan selesai dibuat, maka pemerintahan desa segera membentuk suatu perkumpulan sepak bola dan diberi nama Persatuan Sepak Bola Cisadap, disingkat dengan nama PST. Kepala desa yang berkuasa pada saat itu adalah Bapak Kuwu Ijaji. Adapun anggota yang tergabung ke dalam PST tersendiri baru 3 dusun, yaitu Dusun Cibodas, Dusun Cisadap, dan Dusun Cibenying. Di antaranya utusan sebagai berikut. Dari Dusun Cibodas tersendiri, Mahrudin, Abidin, Suhli, Sajidin, dan kawan-kawannya. Utusan dari Cibenying, Atmaja, dan kawan-kawannya. Utusan dari Cisadap, Sudia, Marga, dan kawan-kawannya. Bentuk bendera mempunyai warna dasar putih yang di tengahnya bertuliskan PST dan baju utamanya pada saat itu berwarna putih. Untuk dapat memperkuat tim dalam bertanding melawan tim-tim yang tangguh antara tahun 50-an dan 60-an, Persatuan Sepak Bola
TJ Sadap atau VST bergabung dengan tim dari Desa Imbanagara Kumbangunan. Tim tersebut kemudian diberi nama dengan nama Porbat, Persatuan Olahraga Banagara dan TJ Sadap. Bendera Porbat berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih dan diberi bingkai warna hijau di tengahnya, bertulisan Porbat tersendiri. Organisasi yang mempunyai kaos kebanggaan berwarna putih itu bertahan hingga tahun 60-an. Nah, disinilah lahirnya Porsa, Persatuan Olahraga Sawargi. Porbat, Persatuan Olahraga Banagara dan Cisadap. Nah, setelah babak baru kemudian dimulai lagi. Setelah sekian lama Porbat tidak bertanding lagi, akhirnya di Dusun Cibodas muncul organisasi persepak bolaan yang pertama dengan nama PS Garuda. Pada waktu itu PS Garuda menjadi kebanggaan bagi kampung Cibodas karena kekepakan sayapnya yang mampu membangkitkan sampai hingga menjadi tim ini dikenal oleh masyarakat pecinta bola mania. Nah, di sini juga lahirnya olahraga sawargi. Anggota tim Garuda diantaranya Bapak Eno, pimpinan lingkungan seni sawargi. Uun Harun pernah menjadi pelatih Porsa. Sahidin, Haji Emin, dan Uum pernah menjabat bendahara Porsa. Tahyan Sunardi yang kemudian menjadi anggota Porsa pula. Namun Garuda ini pun tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan tidak adanya perekrutan anggota baru, sehingga otomatis lambat laun tim ini tidak bisa bergerak, yang mengakibatkan tim Garuda punah ditelan masa. Waktu berlalu, masa berganti. Garuda berlalu, merpati pun jadi. Setelah Garuda tidak ada lagi penggerakannya, maka tinggallah burung kecil yang ingin terbang di gurun yang masih gersang dengan harapan baru, yaitu terciptanya persatuan dan kesatuan lewat kepakan sayap melalui kegiatan olahraga dan kepemudaan. Maka sekitar tahun 1981 burung-burung kecil ini pun menghimpun diri dalam suatu wadah yang kemudian diberi nama Porsa. Baik sahabat Muhfi dimanapun berada ya. Nah, untuk lebih kenal dekat dengan sejarah Desa Cisadap ataupun Gunung Ardilaya ya, di sana itu ada pemakaman atau patilasan Ardilaya, yaitu Bupati Galuh yang ketiga menurut catatan-catatan terdahulu sampai sejarah, di mana itu Bupati Galuh Imbanagara. Nah, namun di sini terkait yang tadi telah dipaparkan oleh Dewi ya, asal dari Jawa Timur, penyipta atau penulis buku sejarah yang ada di Desa Desa Cisadap ya, mohon maaf. Nah, langsung ya bersama narasumbernya yaitu Kang Lili. Gimana Kang Lili? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini ya penyetusnya ya, ada nih sini namanya ya. Baik, di sini saya akan mewawancarai terkait makna, lambang dan arti menurut versi yang baru ataupun penulis sendiri, yaitu Kang Lili lah ya, cek bahasa Sunda mah bisa Kang Lili. Nah, baik. Di sini ada dua pertanyaannya Kang Lili. Nah, jadi terkait yang satu itu kan belum dibahas makna, lambang ataupun ya arti Porsa ini dirancang oleh siapa, sama lambang
siapa, dari mana gitu? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit daripada arti lambang Persatuan Olahraga Sawargi atau dengan nama lain Porsa. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui siapa yang merancang lambang tersebut, yaitu Saudara Dadi G, putra dari Raden Gandara Kartawijaya, salah satu tokoh pendiri dari Persatuan Olahraga Sawargi ini. Sedangkan arti lambang tersebut telah dijabarkan oleh Saudara Insinyur Amai Surahman K yang disematkan langsung dalam ART pada tahun 1983. Adapun arti dari lambang tersebut yaitu sebuah merpati putih yang melambangkan bahwa setiap anggota harus harus cinta damai. Jadi artinya itu kalau dalam ART merpati putih melambangkan perdamaian dan kesucian tekad dalam bertanding baik dari dalam maupun luar, dari dalam tim maupun di luar tim. Nah, begitu sedikit penjelasannya. Hanya itu. Baik. Nah, jadi itu pada intinya sejarah terkait lambang. Ketahui dulu ya. Jadi pendiri atau penyetusnya itu dari Dadi Gunawannya, Raden tuh ya. Dadi. Intinya ya. Nah, sekarang makna arti berarti Kang Lili yang belum dibahas tuh. Tadi kan arti dari masing-masing lambang. Oh iya. Intinya. Intinya itu. Iya. Lambang ini terdiri dari siluet merpati putih yang artinya tadi sudah dijelaskan bahwa merpati putih melambangkan perdamaian dan kesucian tekad dalam bertanding baik dari dalam maupun di luar. Dan kemudian dalam lambang tersebut terdapat warna biru yang melambangkan harapan, tentunya harapan yang baik-baik dari setiap pemuda yang masuk anggota. Kemudian ada warna kuning emas, di sana terdapat kuning emas yang melambangkan keagungan, dapat diartikan sendirilah nanti ya. Kemudian juga dalam lambang tersebut terdapat 3 buah lingkaran yang merupakan lambang isi dari Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 butir ya. 3 butir sudah tahu semua ya tentang apa? Tentang apa sih? Satu bahasa, satu bangsa, dan pokoknya 3 butir isi dari Sumpah Pemuda yang melambangkan isi 3 butir Sumpah Pemuda, dan yang 3 adalah adanya tulisan Cibodas yang melambangkan kedudukan dari organisasi tersebut berada di Kampung Cibodas. Nah ya, kita sudah ketahui lah, insya Allah ya nanti akan dibahas gitu ya sekilas ataupun dipaparkan selain dari penulis. Nah, adapun terkait lambang Persis baru atau menurut penulisnya, karena yang tadi itu sudah dari awal tuh ya sudah ada dan sudah termasuk ke apa namanya KDRT ya ART itu ya, anggaran rumah tangga. Jadi makna ini. Nah ini Persis penulis dan sampai sekarang insya Allah masih ada gitu lah. Sebenarnya ini adalah bukan versi penulis, tapi ini merupakan hiasan dari lambang tersebut. Hiasan, jadi tadi arti dari lambang yang tertera dalam organisasi, sekarang hiasan kenapa lambang tersebut disematkan dalam sebuah organisasi. Yang pertama kita lihat dulu bahwa merpati itu memiliki kepakan sayap yang indah dan dinamis sehingga mampu melakukan manuver terbang dengan akselerasi yang tinggi. Ini mengkiaskan bahwa tiap anggota Porsa harus mampu menciptakan keselarasan dan kekompakan tim dalam mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian yang kedua ada hiasan daripada perilaku merpati ini, yaitu jinak-jinak merpati. Ini mengkiaskan bahwa tiap anggota bukanlah ancaman bagi siapapun.
bukanlah ancaman bagi siapapun, maaf ya. Kemudian yang ketiga, dari merpati tersebut kita dapat melihat bahwa seekor merpati setia pada pasangan. Ini mengkiaskan bahwa anggota harus mampu menjaga komitmen dalam berorganisasi. Kemudian yang keempat ada lagi, merpati selalu pulang pada kandangnya. Ini mengkiaskan bahwa tiap anggota Polsa harus mampu menjunjung tinggi, menjaga nama baik dan baik diri sendiri maupun organisasi ataupun kesatuan lainnya, sesuai dengan peribahasa yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Itulah yang bisa disampaikan tentang kiasan arti dari lambang organisasi. Nah, baik ya sahabat Muhfi, mohon maaf ya tadi salah. Jadi ini menurut kiasan itu, jadi intinya lebih mendalam terkait makna yang dibuat logo tersebut gitu. Nah, sekaligus dari penulis, itulah idenya itu dari penulis. Tapi insya Allah ini termasuk ya, kita tahu kan seperti merpati itu ya. Mungkin kalian yang ada yang hobi seperti merpati kan suka gimana itu diumbah. Nah, pada itu gitu. Baik sahabat Muhfi, sampai sini saja ya. Semoga bermanfaat terkait lebih kenal dekat dengan Desa Cisadap, mengenal sejarah permainan sepak bola atau olahraga sekitar di Desa Cisadap dan Imbanagara atau Banagara, dari fase ke fase atau dari masa ke masa. Baik ya sahabat Muhfi, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya bersama saya Muhammad Fadan Irfanul Hakim, yang dimana insya Allah akan kembali mengupload terkait perbincangan antara saya bersama Kang Lili, penulis Porsa Persatuan Olahraga Sawargi di Dusun Cibodas dan Desa Cisadap sekitarnya. Insya Allah ya, kita akan upload di pertemuan selanjutnya hanya di Muhfi TV. Oke sahabat, jangan lupa share ya link ini, dan mampir juga ya ke video Muhfi TV Mukalisasi Puisi dan Sastra ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.